Bab 546. Kuil Penyihir, 2. Tidak, tentu saja tidak. Penatua Fei menjawab dengan tergesa-gesa, Kapten Lin sangat baik. Aku akan mengajakmu istirahat, lalu beritahu dia untuk menyambutmu. Kapten tim macam apa Lin Xin? Han Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu dari samping. Penatua Fei menunjukkan senyum tipis. Kapten Lin sekarang memimpin regu penyihir nomor 1 di kuil penyihir, memiliki 500 penyihir api sebagai bawahan, yang merupakan landasan kami dalam pertahanan melawan iblis. Mendengar itu, Han Yu langsung tertawa, putra mahkota memang berbeda. Dia bahkan tidak bisa menyerang, namun dia memimpin regu penyihir nomor 1. Petik 2. Penatua Fei memiliki tampilan yang berubah. Kamu ksatria, tolong tarik kembali kata-katamu. Kapten Lin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkontribusi pada Tombal Mountain Pass, mengumpulkan akta militer untuk menjadi Kapten First Mage Squad, dan ini tidak ada hubungannya dengan kepala auxiliary Lin Chen. Apalagi, siapa bilang dia tidak bisa menyerang? Kekuatan bertarung Kapten Lin tidak ada duanya dalam langkah yang sama, dan bahkan penyihir dengan kultivasi yang lebih tinggi hampir tidak akan menunjukkan kegunaan lebih dari dia di medan perang. Petik 2. Han Yu menatap kosong, tertawa terbahak-bahak, apa menurutmu aku tidak memahaminya sebaik dirimu? Kami berasal dari Demon Hun Squad yang sama. Sejak kapan dia bisa menggunakan sihir ofensif? Penatua Fei sangat terkejut. Apakah Anda benar-benar dari pasukan pemburu iblis yang sama dengan Kapten Lin? Tapi, sihir ofensif Kapten Lin benar-benar sangat kuat. Han Yu tidak terus-menerus membantah, dan menunjukkan senyuman tipis, mungkin. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin dia benar-benar belajar dengan susah payah. Kita akan tahu saat kita bertemu. Kuil Mage adalah istana yang sangat besar. Dari gedung ini, orang bisa melihat kekayaan kuil penyihir. Kuil mereka dibangun di 6 lantai, dan bangunan besar ini adalah yang tertinggi di seluruh kuil penyihir. Lantai pertama saja tingginya lebih dari 20 meter, dengan keanggunan sederhana. Di atas lantai pertama ada bentuk bintang Daud yang sangat besar. Di tengahnya terwakili bola ajaib dari semua jenis elemen, mengelilingi bintang berujung 6. Ini harus menjadi susunan sihir yang luar biasa. Setelah memasuki kuil Mage, aula raksasa bisa dilihat. Kubah tinggi ini didekorasi dengan indah, mewah namun tidak berlebihan. Simbol para penyihir bisa dilihat di mana-mana, dan di sekitar dinding terdapat simbol peri yang padat. Setelah masuk, seseorang bisa merasakan fluktuasi esensi sihir yang lebih padat daripada di luar. Tetapi karena unsur-unsurnya benar-benar heterogen, itu sangat kacau. Namun, esensi sihir yang lengket ini memberikan perasaan terkejut. Bahkan orang biasa dapat mengetahui pada saat kedatangan bahwa udara di sana berbeda dari tempat lain. Di sisi dalam ada 6 patung besar, 2 yang paling dalam berwarna emas dan hitam, 4 di luar berwarna biru, merah, kuning dan hijau. Keenam patung ini semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan di antara yang banyak, yang emas dan biru adalah perempuan, sedangkan 4 lainnya adalah laki-laki. Keenam patung ini adalah representasi dari 6 elemen dewa yang dipercayai oleh kuil Mage, mewakili air, api, bumi, angin, terang dan kegelapan. Penyihir memiliki atribut berbeda, yang tidak terbatas hanya pada 6 elemen, tetapi juga elemen turunan seperti petir atau es. Tetapi di dunia penyihir, diyakini bahwa semua elemen menggunakan 6 elemen besar ini sebagai fondasi, oleh karena itu 6 elemen dasar ini adalah akar dari segalanya, dan dewa elemen adalah dewa tertinggi yang dapat mereka percayai. Kelompok 3 Long Hao Chen tahu tentang standar kuil penyihir, dan saat mereka melangkah maju, masing-masing membungkuk di depan mereka. Saat itu juga, pemandangan fantastis muncul. Patung dalam Dewi Cahaya tiba-tiba bersinar dan menyebarkan pancaran cahaya keemasan yang lembut. Penatua Fei sangat terkejut. Faktanya, 6 patung elemen ini tidak diatur di sana secara acak, tapi merupakan keajaiban yang ditinggalkan di dunia ini oleh 6 dewa elemen yang sebenarnya.
Para tetua kuil mage secara ajaib berhasil mengumpulkan patung dewa-dewa ini bersama-sama ke kuil mage. Dan sebenarnya, formasi pertahanan yang kuat dari Tombal Mountain Pass benar-benar menggunakan 6 patung ini sebagai intinya. Bisa dikatakan bahwa jika disatukan, 6 patung ini seperti alat ilahi multi-elemental, dan harta karun paling berharga di kuil mage. Pada saat ini, patung yang mewakili Dewi Cahaya menyala dengan pancaran keemasan, yang menyiratkan bahwa suatu kekuatan dari asal yang sama sedang merangsangnya. Tapi tetua Fei terus mengawasi ketiganya selama ini, dan mereka jelas belum melakukan apapun sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat tetua Fei masih berdiri di belakang mereka, tercengang, cahaya lembut yang dipancarkan oleh patung Dewi Cahaya secara bertahap berkumpul bersama, berubah menjadi pilar cahaya emas yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Cahaya oranye yang dilepaskan oleh Golden Foundation Armor-nya menjadi lebih menyilaukan. Mereka bukan satu-satunya orang yang hadir di aula ini. Yang lainnya hadir, dan setelah melihat keajaiban ini dari patung Dewi Cahaya, Hao Chen segera menjadi fokus seluruh penonton. Long Hao Chen juga tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dikelilingi oleh pancaran lembut itu, esensi cahaya hangat bergerak bola-balik di tubuhnya, mengikatnya tak terlukiskan. Dalam pengertiannya, patung itu tampak seperti seorang ibu yang sedang menghibur anaknya. Ini bukan tentang menguatkan dia, tapi menenangkan dan menghibur hati dan jiwanya. Esensi cahaya yang dipancarkan oleh Dewi Cahaya tidak memancarkan sedikit pun fluktuasi energi spiritual, tetapi murni tak tertandingi. Hati Long Hao Chen dibersihkan sekali lagi, seperti saat dengan siput matahari dan bulan yang ilahi. Ini adalah kesempatan bagus yang sangat jarang terlihat. Energi spiritual dapat dibudidayakan melalui kultivasi berkelanjutan, tetapi membersihkan sisi dalam seseorang jauh lebih sulit. Seseorang membutuhkan waktu kultivasi stabil yang lama dan tenang untuk itu. Dan bagi Long Hao Chen, sebagai Scion of Light, persepsi esensi cahaya meningkat dengan kemurnian hatinya. Baik itu pada saat berkultivasi atau menggunakan kemampuan, efeknya akan tumbuh lebih kuat. Cahaya yang keluar dari pahatan Dewi Cahaya tidak dipancarkan terlalu lama. Hanya dalam waktu 10 napas, sebelum menghilang, membiarkan semuanya kembali seperti biasa. Tetapi dalam rentang waktu singkat ini, lebih dari 10 penyihir di aula kuil mage dihentikan, menonton adegan itu dengan ekspresi kaget. Melihat cahaya keemasan lenyap, sesepuh Fei itu tidak bisa membantu tetapi melangkah di samping Long Hao Chen, bertanya dengan penuh semangat, "Kepala Ksatria Suci terhormat, apa yang baru saja Anda lakukan? Ini luar biasa." Long Hao Chen, yang baru saja terbangun dari dimandikan dengan esensi cahaya, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Saya belum melakukan apa-apa. Segalanya tampak terjadi secara alami. Apakah ini fenomena yang luar biasa?" Penatua Fei menjawab tanpa ragu-ragu, "Tentu saja ini luar biasa. Terakhir kali keajaiban seperti itu terjadi dengan patung elemen adalah ketika kepala kuil menggantikan peran ini. Kepala kuil senior adalah praktisi elemen ringan. Ketika keajaiban itu terjadi dengan patung Dewa Angin, aku melihat hal yang sama terjadi padamu. Saat itu, saya beruntung mengikuti guru, dan dapat menyaksikannya. Jika saya tidak salah ingat, yang terakhir hanya berlangsung beberapa detik, dan sejauh ini tidak selama Anda. Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan apa-apa?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan tidak berani terus berbicara. Para penyihir di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan, semua memandang Long Hao Chen dengan takjub. Di antara mereka, seorang penyihir wanita muda melangkah, dan dengan tidak sopan berkomentar, "Apakah Anda mencoba untuk membuat demonstrasi di depan kami atas nama kuil ksatria?" Penyihir wanita ini berpenampilan menarik, bertubuh ramping, dibalut gaun cian yang jelas rapi dan rapi. Pita hijau mengikat rambut hitamnya, dan di atasnya ada permata hijau. Di tangan kanannya ada tongkat panjang, seluruhnya bersinar dalam warna hijau cemerlang, seperti sebongkah kristal hijau. Di atasnya tertanam permata transparan berbentuk telur. Anehnya, bagian dalam permata transparan itu terbawa angin hijau, seolah-olah badai disimpan di dalamnya. Long Hao Chen mengerutkan matanya, menjawab dengan serius, 6 kuil agung adalah sebuah keluarga, milik aliansi kuil yang sama. Jaga lidahmu, mage. Penyihir muda mengabaikannya dan menyatakan kepada sesepuh Fei, "Tetua, saya harus melaporkan masalah ini kepada guru." Penatua Fei mengangguk, "Kebetulan saya juga mencari kepala kuil senior. Katakan padanya bahwa kepala ksatria Sein sementara telah datang." "Kepala ksatria suci sementara? Baik."
Wanita muda itu bahkan tidak repot-repot memperhatikan Long Hao Chen, dan segera berbalik. Para penyihir lainnya juga tersebar dari sana. Penatua Fei menyatakan permintaan maaf kepada Long Hao Chen, "Maaf, Kepala Ksatria Suci. Tan Wan tidak sopan. Aku benar-benar minta maaf atas namanya." Han Yu dengan dingin melangkah masuk. "Siapa dia? Dia sebenarnya sangat kurang sopan terhadap Kepala Ksatria Suci kita. Kami akan melaporkan masalah ini ke aliansi." Penatua Fei tersenyum pahit, "Saya tidak bisa mengatur gadis ini, dia adalah murid langsung kepala kuil senior, dan satu-satunya. Harga dirinya setinggi gunung, dan dia bernama Tan Wan, berusia 26 tahun, tapi masih belum menikah. Padahal ada beberapa dukungan di balik harga dirinya. Di usia yang sangat muda, dia sudah mencapai peringkat ketiga dari langkah ketujuh. Dia, Xuan Yuanyan dan Lin Xin dikenal sebagai orang nomor satu di generasi muda, setelah mencapai langkah ketujuh di bawah usia 30. Han Yu tampak terkejut, Lin Xin telah melewati langkah ketujuh? Itu sangat bagus, Kapten, itu artinya kita bisa. Mencapai titik ini, dia dihentikan dalam pidatonya oleh pandangan penuh arti Long Hao Chen. Han Yu kemudian menyadari kesalahannya, dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, sebutan kapten ini diperhatikan oleh sesepuh Fei. Jadi Lin Xin dan Han Yu adalah rekan satu tim di Demon Hun Squad yang sama, dengan ksatria ini menjadi kapten mereka. Tetapi jika mereka berada di pasukan pemburu iblis yang sama, itu berarti batas usia yang sama berlaku untuk semua anggota mereka. Jika Long Hao Chen adalah kapten mereka, bahkan jika usianya lebih tinggi, seharusnya tidak jauh lebih tinggi. Bab 547. Kuil Penyihir, 3. Tapi dia dibalut ksatria yayasan emas yang hanya bisa didapatkan oleh pembangkit tenaga listrik yang mencapai setidaknya langkah ke-8. Dan lebih jauh lagi, tidak ada ksatria yayasan emas yang bisa menjadi kurang baik di antara ksatria tingkat ke-8. Beberapa ksatria suci dari langkah ke-9 bahkan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Seharusnya sangat tidak mungkin bagi seseorang yang seusia dengan Han Yu atau Lin Xin untuk menjadi ksatria yayasan emas, atau setidaknya, sesepuh Fei berpikir begitu. Dia benar-benar tidak percaya ada orang jenius seperti itu. Selanjutnya, ksatria yayasan emas ini memiliki status kepala ksatria Sein sementara, dibalut Golden Foundation Armor tingkat epik, yang berarti bahwa dia harus berada di antara pusat kekuatan teratas dengan status ksatria yayasan emas. Dan kontribusi yang cukup tinggi dibutuhkan untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Ksatria suci dari generasi sebelumnya, Han Qian, adalah kepala kuil untuk kuil ksatria, juru bicara ketua aliansi Yang Hao Han. Namun, sesepuh Fei tidak bertanya tentang ini. Untuk satu, statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Chen, dan juga karena membongkar rahasia orang lain tidak sopan. Elemen cahaya Long Hao Chen adalah jaminan bahwa dia tidak bisa menjadi pengkhianat yang belum ditemukan. Di bawah pimpinan tetua ini, kelompok Long Hao Chen dibawa ke lantai 2 kuil mage, dan memiliki 3 kamar terpisah yang diatur untuk mereka. Ketiganya dapat dianggap telah melalui kesulitan perjalanan, dan membuat diri mereka rapi sebelum beberapa makanan dikirim oleh kuil mage, dan akhirnya mereka bertiga berkumpul di kamar Hao Chen. Kuil penyihir sepertinya tidak bersahabat dengan kita, Long Hao Chen berkata sambil tersenyum. Han Yu dengan tidak senang menjawab, ini bukan hanya tidak ramah. Ini praktis permusuhan. Long Hao Chen mengerutkan alisnya, ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menyangka hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria kita sudah menjadi begitu tegang. Jika terus begini, ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Jika keadaan seperti itu dengan musuh yang kuat di depan pintu kita, saya khawatir jika keadaan tetap seperti itu setelah perang berakhir, aliansi akan runtuh bahkan tanpa membutuhkan iblis untuk menyerang kita. Han Yu mengangguk, kontradiksi kita dengan kuil penyihir sudah sangat buruk sejak lama. Hampir setiap kali kontes peringkat kuil berlangsung, kedua kuil kita bersaing. Kami telah mendorong kuil mage begitu lama sehingga akan agak aneh melihat mereka senang tentang itu. Meski mereka tidak bisa melawan kita dalam segala aspek, setidaknya hubungan kita pasti tidak baik. Long Hao Chen berkata, mari kita terus berbicara setelah Lin Xin datang. Dari apa yang dikatakan sesepuh Fei, status Lin Xin di kuil mage tidak rendah. Saya berharap dia bisa menjadi mediator. Saat mereka berbicara, suara hormat terdengar dari luar, Kepala Ksatria Sein Senior, Kepala Kuil meminta Anda. Mereka bertiga saling bertatap muka, lalu berdiri bersama. Di luar pintu, seorang penyihir muda berdiri menunggu.
Setelah melihat Long Hao Chen, dia segera membuat isyarat untuk mengundang dia. Ketika Kair dan Han Yu hendak mengikutinya, penyihir itu menghentikan mereka. Maaf, tapi kepala kuil hanya ingin bertemu dengan kepala ksatria suci. Han Yu, yang awalnya banyak terpendam, segera akan berkobar, tetapi Long Hao Chen menoleh, membuat gerakan gemetar, menekan kemarahan Han Yu. Silakan kembali ke kamar Anda sendiri. Saya akan segera kembali. Mungkin Lin Xin akan berada di sana sebentar lagi. Long Hao Chen mengikuti penyihir yang datang untuknya ke lantai atas kuil penyihir. Pintu masuk ke lantai adalah gerbang setinggi lebih dari 3 meter. Melewati gerbang ini, Long Hao Chen langsung terkejut. Di belakang pintu ada ruang yang sangat luas, setidaknya jauh lebih besar dari bentuk luar kuil mage. Dan lebih jauh lagi, esensi sihir bahkan lebih kental dan murni. Aula besar memanjang lebih dari beberapa ratus meter, dikelilingi oleh beberapa pintu geser, dengan bintang Daud ajaib di tengah aula. Penyihir muda itu membawanya ke depan bintang berujung 6, dan berbicara, silakan melangkah ke susunan sihir. Ini akan memungkinkan Anda untuk memasuki kantor kepala kuil senior. Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, di mana lantai ini? Setiap ruangan di sini adalah tempat latihan, dan beberapa adalah tempat tinggal untuk penyihir tingkat tinggi. Hanya senior dari peringkat Saint Magic Tutor ke atas yang diizinkan untuk tinggal di sini. Long Hao Chen melihat kebanggaan yang tak disembunyikan di mata penyihir muda ini. Dia tidak mengungkapkan dirinya tentang masalah itu, melangkah maju, untuk melangkah ke bintang berujung 6 itu. Dalam kilatan cahaya, dia langsung muncul sendiri di ruang kosong. Lingkungan sekitarnya penuh dengan pancaran air, api, bumi, angin, elemen terang dan kegelapan yang menyerang indera. Dengan hanya mengandalkan penglihatannya, seseorang tidak dapat melewati pancaran bengkok ini. Long Hao Chen melepaskan kekuatan mentalnya, samar-samar merasakan bahwa ini tampaknya menjadi ranah spasial pribadi, dengan hanya sedikit koneksi dengan alam asli mereka. Kekuatan mental yang sangat kuat. Jika Saint Nighthead bersedia menjadi penyihir, dia pasti akan mengejutkan dunia. Sebuah suara tua terdengar keluar, lalu cahaya berputar di sekitarnya berubah, sebelum seorang lelaki tua yang tersenyum muncul di depan Long Hao Chen, saat pemandangan ilusi di sekitarnya tampak mengambil bentuk nyata. Orang tua ini mengenakan gaun cian, tapi pakaiannya sepertinya tidak membawa sedikit pun fluktuasi elemen. Dia juga tidak memiliki tongkat di lengannya, dan dia kembali terlihat senormal mungkin. Dengan tubuh yang tidak tinggi dan pinggang yang tidak kecil, wajahnya yang tembam tersenyum, membuatnya terlihat sangat baik hati. Di samping tetua itu adalah penyihir elemen angin yang Long Hao Chen temui sebelumnya, saat ini mengawasinya dengan tatapan waspada. Salam, Kepala Kuil Li. Saya adalah ksatria suci sementara yang mewakili kuil ksatria, ksatria emas ke-12. Kepala kuil ksatria kita Long telah menyiapkan surat buatan tangan untukmu. Mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan memberi salam kepada kepala kuil Li. Kepala kuil yang gemuk dari kuil penyihir ini bernama Li Zhengzi, dengan nama yang kasar, tetapi dianggap sebagai salah satu yang terkemuka di aliansi dalam hal kekuatan. Jangan menilai dia terlalu dini berdasarkan penampilan luar dan kebaikan hatinya. Pada kenyataannya, dia adalah salah satu dari kekuatan elit aliansi yang sangat kejam dan kejam. Kembali pada hari itu, dia pernah menembus jauh ke dalam perbatasan iblis, sepenuhnya menggunakan mantra terlarang di 6 provinsi iblis dan membuat marah Kaisar Dewa Iblis, yang mengirim bulan Dewa Iblis Agares mengejarnya. Karena ini terjadi di sisi jauh negara iblis, hasil pertempuran ini tidak dipahami dengan baik. Tapi setidaknya, Li Zhengzi masih sehat, menjadi pengontrol saat ini di belakang kuil penyihir. Melihat Long Hao Chen membungkuk padanya, Li Zhengzi menunjukkan pandangan yang dalam, dan mengarahkan senyuman, kepala ksatria suci tidak perlu berdiri di atas formalitas. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Orang bisa melihat gelombang cahaya GN langsung meledak ke arah Long Hao Chen, tetapi ketika serangan hijau ini sampai padanya, kekuatan pendorongnya membuat Hao Chen khawatir. Apakah dia menyelidikiku? Long Hao Chen awalnya bukan orang yang sangat kompetitif, tetapi sebagai kepala ksatria suci dari kuil ksatria, dia secara alami tidak bisa meringkuk pada saat seperti itu. Terhenti, aura Long Hao Chen segera mengalami perubahan besar. Lapisan tipis warna emas memanjang dari Golden Foundation Armor, dan suara dengungan ringan terdengar. Adegan fantastis menyusul. Lampu hijau itu mendorong tubuhnya dengan kekuatan penuh saat itu tiba,
Tetapi karena cahaya keemasan ini menutupi lingkungan Long Hao Chen, itu bertemu dengan serangan benturan ini, dan bergema dengan serangan hijau, membuat pemandangan yang mempesona. Penyihir wanita Tan Wan berdiri di samping membuka lebar matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode seperti itu untuk menghilangkan penyelidikan gurunya. Meskipun Long Hao Chen adalah seorang ksatria elemen ringan, dia merasa seolah-olah dia telah dengan sempurna mengasimilasi rahasia energi spiritual elemen angin yang dikeluarkan oleh Li Zhengzi. Keduanya berhadapan satu sama lain dengan penampilan yang sama sekali berbeda, karena energi spiritual Li Zhengzi jelas tidak berhasil mengguncangnya sedikit pun. Baik. Li Zhengzi memberikan pujian yang tinggi, sekokoh gunung, berdiri dengan penjagaan yang kuat, energi spiritual disiapkan setiap saat. Jika saya tidak salah, kemampuan Anda ini, kepala ksatria suci, harus diciptakan sendiri, membuat kekuatan elemen Anda sendiri beresonansi untuk mencapai frekuensi yang sama dengan energi spiritual elemen angin saya. Bahkan saya tidak memiliki cara untuk menggabungkan energi spiritual saya dengan kemampuan lain di bawah premis tersebut. Tetapi saya terkejut melihat bahwa kemampuan Anda ini terintegrasi dengan sempurna ke dalam obstruksi ilahi, menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai bahan bakar. Kejutan yang luar biasa, sepertinya kuil ksatria telah menemukan dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Betapa membuat iri, Long Hao Chen dengan hormat menjawab, kepala kuil Li melebih-lebihkan. Kekuatanmu seluas lautan. Saya hanyalah perahu yang kesepian. Kata-kata ini murni tulus. Meskipun dia telah menggunakan kemampuan riak cahaya yang telah berevolusi untuk menahan kejutan energi spiritual Li Zhengzi, energi spiritual itu segera menenggelamkannya seperti lautan luas, sesuatu yang hanya mungkin dia capai dengan menggunakan kemampuan kejutan yang sangat kuat. Li Zhengzi tertawa terbahak-bahak, ayo, dan biarkan aku melihat surat yang ditulis Old Long. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Long Hao Chen, lampu hijau berubah menjadi tali lalu dengan ringan menggulung-gulungan di tangan Hao Chen. Saat itu perlahan bergerak, gulungan itu terbang ke arahnya. Ini adalah pengetahuan yang sangat indah. Meskipun dia menggunakan sedikit energi spiritual, semuanya melingkar seperti ular, tanpa kebocoran dangkal sedikit pun. Ini pada dasarnya adalah kontrol tingkat master energi spiritual. Long Hao Chen belum pernah melihat kontrol yang begitu indah dalam hidupnya. Sebagai pahala mengikuti ketenaran, kepala kuil Li ini memberinya perasaan kedalaman yang tak terduga. Li Zhengzi mengarahkan tangannya ke gulungan itu. Tanpa perlu dia memperhatikan metode membuka gulungan yang digambarkan oleh Long Hao Chen, gulungan itu tersebar di tangannya. Jangan meremehkan tindakan kecil ini, tindakan yang tampak sederhana untuk memecahkan susunan ajaib di sekitar gulungan ajaib. Bagaimanapun, ini adalah gulungan sihir yang dibuat oleh ksatria ilahi Long Tianying. Selanjutnya, Long Hao Chen dengan jelas bisa merasakan bahwa Li Zhengzi sengaja pamer. Dia dapat secara alami menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengurus hal-hal sehari-hari, membuat alasan dari berat badannya yang berat dapat dimengerti. Energi spiritualnya dapat membantunya dengan hampir semua masalah. Oleh karena itu tubuhnya tidak banyak bergerak, dan secara alami akan menumpuk lemak. Kegemukan ini sangat alami. Bab 548. Kepala kuil-kuil penyihir, I. Setelah membuka gulungan itu, Li Zhengzi menjadi sangat fokus, meluangkan beberapa menit untuk membacanya sepenuhnya. Setelah itu, ekspresinya berubah tanpa henti saat dia terus membaca. Menutup gulungan itu, Li Zhengzi menutup kedua matanya, sepertinya sedang merenung. Beberapa saat kemudian, dia menyatakan kepada Tan Wan di dekatnya, silakan keluar dulu, saya perlu bicara dengan Saint Nighthead. Tan Wan kaget. Dia adalah satu-satunya murid pribadi Li Zhengzi. Jangan menilai Li Zhengzi karena penampilannya yang pendek dan gagah. Wajahnya selalu membawa kehangatan dan senyuman, tapi dia tahu betul tentang kebanggaan ekstrim gurunya ini, yang dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil penyihir selama 1000 tahun terakhir. Gurunya baru berusia 60 tahun atau lebih tahun ini, melampaui generasi penerus pembangkit tenaga listrik kelas atas di kuil mage. Dalam kultivasi, bahkan 3 ksatria ilahi kuil ksatria belum tentu menjadi lawan gurunya. Alasan mengapa dia adalah satu-satunya muridnya adalah bahwa di antara generasi muda kuil penyihir yang teratas, hanya bakatnya yang mendapat persetujuan dari gurunya, selain fakta bahwa mereka berbagi elemen angin yang sama. Melihat keseriusan di wajah gurunya saat ini, Tan Wan segera mengerti bahwa kepala ksatria suci sementara yang mewakili kuil ksatria sama sekali tidak sesederhana itu, atau gurunya tidak akan memandangnya begitu penting.
Tan Wan juga mewarisi harga diri Li Zengzi, tapi karena dia masih muda, dia tidak pandai menyembunyikan kebanggaan itu, dan sering membiarkannya muncul ke permukaan. Tetapi ini tidak berarti dia tidak cerdas. Sebaliknya, kecerdasan dan bakatnya sangat dipuji bahkan oleh Li Zengzi. Mendengar gurunya, dia hanya memberi Long Hao Chen pandangan tertegun sebelum segera setuju, pergi dari sisi kanan dan mengeluarkan beberapa fluktuasi cahaya yang bengkok, menghilang tanpa suara dari luar angkasa. Muridnya telah pergi, Li Zengzi kembali ke wajah yang tidak berbahaya itu. Sekarang saatnya bagi Anda untuk menunjukkan kepada saya wajah asli Anda, Scion of Light Kuil Ksatria. Cahaya beredar, saat Golden Foundation Armor terbang keluar dari tubuh Long Hao Chen seperti cairan, mengembun menjadi kotak Golden Foundation di belakang punggung Long Hao Chen. Menepuk tangan kanannya di dadanya, dia dengan hormat menyatakan, Long Hao Chen dari Kuil Ksatria menyapa kepala kuil. Melihat wajah Long Hao Chen yang sangat muda dan tampan, Li Zengzi hanya menatap kosong. Meskipun sangat pandai menyembunyikan emosinya, keterkejutan batinnya masih sangat hebat. Isi surat Long Tianying sangat jelas. Long Hao Chen adalah cucu kandungnya, dan benar-benar secara resmi ditunjuk sebagai kepala Ksatria Suci Kuil Ksatria. Sementara itu, Kuil Ksatria sudah memberikan persetujuannya untuk mereformasi pasukan pemburu iblisnya, dan mengharapkan kerjasama Kuil Mage. Jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, dia bisa bergabung dengan mereka dalam pertempuran, tetapi tidak lebih dari 3 bulan. Meskipun surat ini tidak menyebutkan kultivasi Long Hao Chen, dengan pemahaman Li Zengzi tentang karakter Long Tianying, dia memahami poin-poin lama Long yang keras kepala. Bahkan cucunya sendiri tidak akan diizinkan untuk memakai Golden Foundation Armor ini tanpa kekuatan yang cukup. Selain itu, penyelidikan sebelumnya telah membuatnya merasa jelas bahwa budidaya Long Hao Chen memang setidaknya pada langkah ke-8. Li Zengzi terkejut menghadapi anak muda ini, yang tubuhnya menyebarkan esensi cahaya kemurnian ekstrim yang belum pernah dilihat Li Zengzi sebelumnya dalam hidupnya. Meskipun memiliki tampang tampan, matanya masih sangat lembut, seperti seorang kultivator yang telah mencapai usia 40-an atau 50-an. Murid pribadinya yang berharga sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan temperamen seperti itu. Menghela nafas ringan, Li Zengzi mengungkapkan senyuman pahit. Awalnya aku berpikir bahwa tidak lama lagi, waktu kuil penyihir mungkin akan datang. Tapi sepertinya tidak mungkin. Keberuntungan kuil Ksatria bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kata-katanya terdengar seperti tidak masuk akal, tapi Long Hao Chen bisa mengerti arti di balik itu. Kepala kuil Li ini dianggap sebagai pesaing terbesar kuil Ksatria, diakui sebagai pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kultivasinya bahkan melebihi karakter lama yang berusia lebih dari 100 tahun di regu pemburu setan berjudul. Murni dalam hal kultivasi, tidak satu pun dari 3 ksatria ilahi dari kuil Ksatria bisa melawannya. Sebelum Long Hao Chen datang, harapan kuil Ksatria ditempatkan pada Long Xingyu. Tetapi kuil Ksatria juga memahami bahwa Xingyu berada di bawah Li Zengzi dalam hal bakat, tetapi juga jauh lebih muda pada akhirnya, oleh karena itu mungkin tidak memberinya kesempatan untuk mengejar kultivasi Li Zengzi di masa hidup ini. Tapi siapa yang mengira kuil Ksatria akan menghasilkan Long Hao Chen ini? Lihat saja kultivasinya sampai sekarang. Dia hanya menggunakan 10 tahun atau lebih untuk menjadi Ksatria Suci dari langkah ke-8. Kecepatan kemajuan ini, ditambah dengan bakatnya sebagai Scion of Light dan dewa yang dipilih membuat kemungkinannya untuk melampaui kepala kuil ini di masa depan sangat besar. Menghadapi Li Zengzi dan melihatnya menghela nafas dengan kesedihan, Long Hao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menjaga matanya yang jernih pada kepala kuil-kuil penyihir. Li Zengzi segera mengambil gulungan di tangannya, merapikannya, silakan duduk, kita akan bicara. Mengatakan itu, dia membawa Long Hao Chen ke aula di belakangnya, lalu duduk di sofa. Kantor Li Zengzi didekorasi dengan sederhana, tetapi memberikan perasaan kokoh. Semua perabotan terbuat dari kayu hitam gagak, yang tidak dikenali oleh Long Hao Chen. Ini mendistribusikan aroma samar, yang membuat Long Hao Chen dengan jelas merasa seolah-olah kekuatan mentalnya didorong saat dia mencium baunya. Titik paling khas di kantor ini adalah rak buku di dindingnya. Mungkin ada lebih dari 10.000 buku yang ditumpuk, dan mengeluarkan suasana sederhana dan tanpa hiasan. Selain itu, ada begitu banyak buku yang memiliki sifat spiritual yang dapat dirasakan oleh Long Hao Chen yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka hidup. Li Zengzi berkata sambil tersenyum, Long Hao Chen, kamu seharusnya datang untuk mencari Lin Xin, kan? Tahukah Anda bahwa lebih dari setahun yang lalu, sebelum Kaisar Dewa Iblis memulai Perang Suci,
saya adalah orang pertama dari aliansi yang memberikan persetujuan saya untuk menyerahkan Anda. Apa kamu tahu kenapa? Long Hao Chen sedikit kosong, dan tidak berpikir kepala kuil penyihir ini akan begitu langsung dengan kata-katanya. Itu karena aliansi tidak siap untuk perang suci seperti itu. Masih ada celah yang cukup besar antara kekuatan iblis dan kekuatan kita, dan kita membutuhkan waktu. Long Hao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, seolah Li Zengzi tidak berbicara tentang masalah mengorbankan hidupnya sendiri. Li Zengzi menyatakan dengan terkejut, jadi, kamu adalah salah satu dari orang langka yang melihat melalui pikiranku. Banyak yang berpikir bahwa saya ingin menyerang kuil Ksatria, demi memenangkan kursi nomor 1 dari kuil Ksatria. Kamu benar, persiapan aliansi masih belum cukup. Tapi ada alasan lain kenapa aku ingin menyerahkanmu. Karena saya belum siap. Hah? Ketika Long Hao Chen melihat sesepuh pendek dan gemuk ini, dia tiba-tiba memiliki perasaan khusus. Dari Li Zengzi dapat dirasakan kepercayaan diri mutlak, keyakinan bahwa suatu hari dia pasti bisa menyamai Kaisar Dewa Iblis yang mengendalikan semua iblis. Li Zengzi duduk di atas sofa, tanpa terburu-buru menyatakan, benar, saya masih belum siap. Selama 6.000 tahun, aliansi kuil telah mengumpulkan kekuatan. Meskipun kontradiksi antara 6 kuil besar tidak dapat dihindari, di depan musuh bersama yang kuat, setiap orang harus bersatu. Dan yang kami inginkan adalah melancarkan serangan balik melawan iblis, untuk mengambil kembali wilayah kami yang hilang, dan bahkan membasmi iblis dari benua itu selamanya. Untuk itu, masalah penting harus dihadapi, dan itulah Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dikatakan memiliki energi spiritual berjumlah 1 juta, membuatnya mencapai alam lain. Jika aliansi tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkannya, apa gunanya mengalahkan sisi iblis? Pada akhirnya, kita masih sulit lepas dari nasib berakhir sebagai pihak yang kalah. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya belum siap. Untuk berbicara dengan arogan, saya selalu percaya, sampai bertemu dengan Anda, bahwa saya adalah orang yang memiliki peluang terbesar untuk menjatuhkannya dengan diri saya sendiri. Mencapai titik ini, kepercayaan diri Li Zengzi menjadi lebih besar. Tahun ini, saya akan berusia 67 tahun. Jika saya diberi waktu 100 tahun lagi, mungkin saya akan memiliki kesempatan seperti itu. Tetapi jika aliansi runtuh, akhir yang pasti akan menjadi tragis. Oleh karena itu, saya tidak dapat merusak kemungkinan situasi yang baik seperti itu hanya karena Anda. Sayangnya, pengaruh kuil Ksatria selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa saya bandingkan, dan pada akhirnya proposal saya ditolak. Namun, sekarang tampaknya Yang Haohan dan Long Tianying benar-benar benar. Anda layak mendapatkan investasi seperti itu dari aliansi. Sambil mengatakan itu, Li Tenzi tiba-tiba terdengar cukup lelah, tetapi juga santai, seolah-olah beban yang sangat besar baru saja diturunkan darinya. Para penyihir adalah yang paling sensitif terhadap fluktuasi mental. Saya tidak kagum dengan usia Anda, atau kultivasi Anda, tetapi oleh kemauan Anda. Penampilan Anda dalam, pendiam, dan agresif, bukti dari kemantapan Anda yang tak tertandingi. Dan matamu tegas, tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran atau kesombongan. Kedua karakteristik yang ditambahkan bersama-sama ini membuat saya melihat masa depan Anda. Sangat bagus, luar biasa. Namun, perjalanan yang harus Anda jalani masih sangat panjang. Saya berharap Anda menerima tanggung jawab berat saya untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Aku tahu bahwa kuil Ksatria Anda selalu berharap untuk menyatukan 6 kuil agung secara menyeluruh, untuk menggabungkan kekuatan secara menyeluruh, menampilkan kekuatan penuh kami, dan membangun sebuah negara bersatu yang akan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak menolak lamaran ini, tapi berharap kuil Mage bisa memimpinnya, sementara kuil lain juga punya pandangannya sendiri. Untuk alasan ini, saran ini tetap terlantar bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari, kamu bisa mengalahkanku, aku akan menerima proposal kuil kesatriamu atas nama kuil penyihir, sambil memberimu kualifikasi untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Chen dengan tenang mendengarkan pidato Li Zengzi. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak menentangnya. Dia menemukan bahwa dia sudah menyukai kepala kuil penyihir ini. Dia tidak menunjukkan reservasi, dan meskipun kadang-kadang dia bisa terdengar tidak menyenangkan, dia telah dengan jelas menyatakan persetujuannya terhadap Long Hao Chen, serta harapan masa depan aliansi. Bab 549. Kepala Kuil Penyihir, 2. Pandangan tajam ditembak dari mata Li Zengzi, menusuk Long Hao Chen seperti pedang tajam dan segera menggairahkan energi spiritual dalam dirinya.
Kemegahan gerimis meluap darinya, dan mengambil bentuk dataran tinggi spiritual yang bertahan dan berlapis. Li Zhenzi menunjukkan sedikit senyuman dan mengalihkan pandangannya kembali padanya, Long Hao Chen. Anda harus ingat bahwa dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Meskipun bakat seperti milik Anda sangat langka, bukan berarti bakat seperti itu tidak pernah muncul. Tapi sampai sekarang, manusia tidak pernah menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang benar-benar mampu melawan Kaisar Dewa Iblis. Apa kamu tahu kenapa? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tolong jelaskan kepala kuil. Li Zhenzi menjawab, itu karena mereka tidak memahami pengertian sabar dengan sabar. Apa? Otak Long Hao Chen telah bekerja dengan kecepatan tinggi setelah mendengar pertanyaan Zhenzi, tapi ini adalah jawaban yang tidak terlintas di benaknya. Scion of Samsara dan Divine Holy Sword Wielder juga merupakan keajaiban luar biasa dari generasi mereka. Kultivasi mereka juga mencapai langkah ke-9, tetapi pada akhirnya, masih berakhir dengan kematian mereka. Paling banter, sisi iblis hanya terkendali sedikit. Dalam hal bakat bawaan, mereka sama sekali tidak di bawah Anda, dan bahkan mungkin melampaui Anda. Misalnya, pada usia 36, Scion of Samsara pada waktu itu berani menantang Kaisar Dewa Iblis, membuktikan kepercayaan diri dan kekuatannya. Tetapi pada akhirnya kedua belah pihak mengalami kerusakan, dan hal yang sama berlaku untuk wielder pedang suci ilahi. Bakat mereka sangat mungkin dapat menyebabkan serangan balasan manusia yang besar, atau setidaknya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Tapi pada akhirnya, mereka semua kalah karena ketegaran mereka. Melihat ekspresi ketidaktahuan Long Hao Chen, Li Zhenzi menyatakan, kamu tidak mengerti kan? Kalau begitu, izinkan saya membuatnya lebih sederhana. Jika Scion of Samsara pada waktu itu tidak menantang Kaisar Demon God pada usia 36, tetapi berusia 136 tahun, apakah hasilnya akan sama? Jika wielder pedang suci ilahi telah menantangnya pada usia 140 tahun atau lebih, bukan 40 tahun atau lebih, bagaimana dengan itu? Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi membalas, tapi leluhur ini tidak punya pilihan lain pada saat itu. Tentara iblis menekan wilayah itu dan meninggalkan mereka tanpa pilihan selain bertindak. Li Zhenzi mendengus, mengeluarkan ekspresi jijik, mereka memiliki mentalitas yang persis sama denganmu. Itulah mengapa mereka tidak berhasil menjadi pemimpin kemenangan manusia melawan ras iblis. Sejak dimulainya era kegelapan, kami dipaksa ke sebidang kecil tanah ini, tetapi tidak pernah dipaksa untuk situasi yang putus asa. Itu benar, iblis akan sering melancarkan serangan, tapi setelah bersilangan tangan dengan mereka, menurutmu apa yang menjadi celah antara aliansi dan kekuatan iblis? Long Hao Chen menjawab dengan sangat serius. Para iblis berada di bawah pimpinan 72 dewa iblis, dan pasukan pembangkit tenaga listrik mereka sangat tangguh. Hanya dengan mengandalkan keuntungan alami dari 6 benteng besar, aliansi hampir tidak bisa menahan serangan mereka. Tentu saja, kami pasti lebih rendah dalam hal kekuatan, dan saya tidak mengerti rahasia sebenarnya yang dimiliki oleh aliansi sebagai cadangan. Li Zhenzi menjawab itu, Anda membuat poin yang bagus. Memang, kekuatan iblis lebih kuat dari kita, dan itu telah terjadi sampai sekarang. Tapi pernahkah Anda memikirkan 6.000 tahun yang lalu? Bagaimana keadaan saat itu? Pada saat itu, Dewa Iblis juga berjumlah 72, dan Dewa Iblis generasi pertama mereka adalah yang terkuat dalam kekuatan komprehensif. Karena mereka bisa menurunkan kita ke kondisi ini, apa menurutmu mereka tidak bisa memadamkan kita sepenuhnya? Kebenaran terkandung dalam sejarah perjuangan aliansi melawan iblis. Mereka memiliki lebih dari 10 kesempatan untuk menghancurkan aliansi secara menyeluruh. Jika Kaisar Dewa Iblis tidak mengeluarkan biaya apapun untuk melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap kami akan dihancurkan jauh sebelumnya. Dan garis keturunan manusia akan berhenti sejak lama. Oh, Long Hao Chen melihat dengan waspada, kepala kuil, kamu benar. Lalu mengapa iblis tidak melakukannya? Li Zhenzi memiliki senyum dingin di wajahnya, mereka membesarkan kami di ruang tertutup. Benar, kekuatan iblis jauh lebih besar dari kita, tapi bagaimanapun juga mereka bukan dari dunia kita. Kecuali perkelahian dan penghancuran, mereka tidak mampu melakukan apapun. Jika manusia benar-benar punah, bahkan tidak akan ada kebutuhan orang lain untuk membalaskan dendam kita, iblis hanya akan berjalan melalui jalur kehancuran sendirian. Oleh karena itu, iblis tidak berani memusnahkan kita. Inilah rahasia di balik 6.000 tahun zaman kegelapan. Di belakang punggung kita, iblis akan sering melakukan transaksi dengan pihak kita, hanya saja masa tidak tahu tentang itu. Dan bagaimana dengan perang suci ini? Long Hao Chen masih tidak percaya pada kata-kata Li Zhenzi.
Li Zengzi dengan acuh tak acuh menjawab, perang suci? Anda mungkin sekering yang memicunya, tetapi sebenarnya, alasan mendasar di baliknya adalah bahwa setan takut. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan aliansi terlalu cepat dan melampaui harapan mereka. Kaisar Dewa Iblis takut kekuatan kita tumbuh terlalu cepat, dan mengancam kekuasaan iblis. Pada saat yang sama, jumlah iblis terlalu banyak, dan perlu dikurangi. Itulah mengapa perang suci ini meletus, dan mengapa sampai sekarang, tidak ada satupun dari 6 kuil besar yang dapat ditembus meskipun ada serangan simultan. Long Hao Chen tersentak, samar-samar memahami maksud Li Zengzi. Yang terakhir melanjutkan, dengan kata lain, pada saat itu, mereka tidak berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Jika Divine Holy Sword Wielder atau Scion of Samsara telah bertahan cukup lama dalam diam, sampai mereka memiliki pemahaman yang cukup pasti, aliansi tidak akan berada dalam kondisi saat ini. Karena Anda adalah orang yang cerdas, saya yakin Anda memahami maksud saya. Tentu saja, saya tidak menyuruh Anda untuk menutup diri di dalam aliansi sampai saat itu. Justru sebaliknya, pertumbuhan dan pemahaman sejati membutuhkan seseorang untuk terus-menerus menantang pembangkit tenaga listrik, untuk menjalani pertempuran tanpa henti. Tetapi Anda harus ingat untuk mencoba sejauh mungkin untuk menghindari bahaya dan masalah yang tidak perlu. Pada titik ini, Li Zengzi menutup matanya dan bersandar di sofa, tampak merenung dalam-dalam. Long Hao Chen menjawab dengan hormat, terima kasih banyak, tetua. Dari percakapan kita, saya berhutang sekilas wawasan dan pemahaman mendalam kepada senior. Li Zengzi melambaikan tangannya, sekarang hiduplah secara kompetitif. Meskipun saya menghargai bakat Anda, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran untuk peringkat 6 kuil. Masih terlalu dini bagimu untuk berpikir untuk mengalahkanku. 5 tahun kemudian akan dimulai kontes kuil berikutnya. Saya berharap saat itu, saya tidak akan melihat Anda sebagai lawan. Tapi dalam 15 tahun Anda harus bisa benar-benar mulai menyebarkan cahaya Anda. Long Hao Chen perlahan berdiri dan membuat, sekali lagi, salam untuk Li Zengzi sebelum berbalik. Li Zengzi menyipitkan matanya sedikit, melihat langkah mantap Long Hao Chen yang pergi. Jauh di lubuk hatinya, pikirannya adalah, betapa anak keberuntungan. Saya berharap dia tidak akan mengikuti langkah pendahulunya. Kata-kata Li Zengzi benar-benar membunyikan lonceng di benak Long Hao Chen. Hampir mencapai usia 20 tahun ini, dan setelah memfokuskan semua energinya pada kultivasi dan perkelahian melawan iblis selama 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang urusan internal aliansi dan hubungan antara iblis dan umat manusia tidaklah bagus. Sejak kembali dari rawa kesuraman, dan terutama setelah kembali dari pengasingan, dia telah belajar banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya dari Long Tianying, Zheng Yue, dan Li Zengzi. Hampir semuanya tentang membimbingnya ke jalan yang benar. Karenanya Long Hao Chen bertambah dewasa. Hei, saat kata-kata Li Zengzi bergema di benak Long Hao Chen, dia mendengar panggilan. Long Hao Chen merasa kaget, dan tanpa sadar berbalik. Baik dia dan orang yang memanggilnya menjadi kosong. Orang yang baru saja memanggilnya jelas merupakan murid langsung Li Zengzi, Tan Wan. Dan ini seperti yang Long Hao Chen pikirkan untuk pergi melalui formasi pengangkutan. Saat itu dia bertemu langsung dengan Tan Wan. Dalam sekejap kelesuan, dia menyadari kesalahannya. Karena perkataan Li Zengzi membuatnya terlalu banyak, itu cukup untuk membuatnya lupa mengenakan Golden Foundation Armor sebelum kembali. Dan pada saat seperti itu, Tan Wan datang menemuinya secara langsung. Keterkejutan Tan Wan sangat jelas, tentu saja karena penampilan Long Hao Chen. Kamu, apakah orang itu? Melihat penampilan muda dan tampan Long Hao Chen, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Satu-satunya yang hadir di kantor Li Zengzi adalah Li Zengzi sendiri dan juga kepala ksatria suci sementara itu. Melihat orang asing keluar, dia secara alami menyimpulkan bahwa karena itu bukan gurunya, hanya kepala ksatria suci sementara itu. Menjadi murid langsung dari kepala kuil penyihir Li Zengzi, dan terlebih lagi diberkati dengan ketampanan, Tan Wan adalah kekasih yang ideal di mata hampir semua penyihir kuil penyihir. Pemuda yang datang dengan penuh perhatian padanya terlalu banyak, tetapi dia yakin bahwa orang di depan matanya tidak ada bandingannya dengan salah satu dari mereka. Pikiran pertamanya adalah, jadi seorang pria bisa menjadi sangat tampan. Baik itu dalam hal bentuk atau penampilan, dia tidak bisa melihat satu cacat pun dari Long Hao Chen. Sebagai seseorang yang dulunya sombong dalam penampilannya, dia tiba-tiba memiliki semacam rasa malu, dan terlebih lagi, orang itu terlihat lebih muda darinya. Tanggapan langsung Long Hao Chen memberi Tan Wan konfirmasi tertentu.
Setelah mengetahui tentang kesalahannya, dia segera membebaskan Golden Foundation Armor-nya. Di bawah tatapan tak berdaya Tan Wan, baju besi emas yang berkilau oranye itu dengan cepat menutupi tubuh Long Hao Chen, dan topeng emas muncul kembali untuk melindungi wajahnya dari pandangan. Itu benar-benar kamu? Setelah beberapa saat lesu, ekspresi Tan Wan sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Chen mengangguk padanya, sebelum melangkah ke dalam formasi pengangkutan, segera dikirim. Melihat siluetnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, Tan Wan segera bergegas keluar dari formasi pengangkut Li Zhengzi. Keingintahuan seorang gadis selalu lebih besar daripada rasa ingin tahu anak laki-laki, dan terlebih lagi keterkejutan ini melebihi semua yang dulu dia ketahui. Tepat setelah tiba di lantai 2 Long Hao Chen sangat terkejut, karena dia melihat sekilas bahwa Kair berada di bawah pelukan orang lain. Setelah melihat lagi, dia dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan dan melangkah maju dengan cepat, mengeluarkan teriakan keras, "Kakak, Lin Xin." Yang memeluk Kair adalah Li Xin, yang sudah lama tidak dilihat Long Hao Chen. Dan di samping mereka Lin Xin, yang telah mendapatkan kembali rambut hijau tua panjangnya, memegang tangan kanan dengan Han Yu, penuh kegembiraan. Bab 550. Kepala Kuil Penyihir, 3. Awalnya, Lin Xin baru saja diberitahu oleh Penatua Fei tepat setelah Long Hao Chen dipanggil oleh kepala kuil mage Li Zhengzi. Mendengar berita tentang rekan-rekan dari timnya serta ksatria Yayasan Emas, dia langsung menebak. Tidak ada yang lebih percaya pada kekuatan Long Hao Chen selain Lin Xin. Dia hampir yakin bahwa Hao Chen adalah ksatria Yayasan Emas. Dengan segera, dia mengangkat Li Xin dengan ekstasi dan bergegas secepat mungkin. Di koridor, dia berlari ke atas Kair dan Han Yu yang sedang menunggu kembalinya Long Hao Chen. Li Xin mendengar tentang hilangnya ingatan Kair jauh sebelumnya. Dipenuhi dengan perasaan lembut, pandangannya berkaca-kaca saat dia memeluknya. Lin Xin dan Han Yu memegang tangan kanan satu sama lain dengan kuat. Setelah 2 tahun berlalu, saudara-saudara sangat senang untuk bersatu kembali sehingga kehilangan kata-kata. Sebelum mereka punya waktu untuk mulai berbicara, Long Hao Chen kembali. Lin Xin melepaskan tangan Han Yu, dan berteriak dengan keras, "Bos!" Bergegas dengan cepat, dia memeluk Long Hao Chen. Semua orang sangat bersemangat, dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun Long Hao Chen dibalut Golden Foundation Armor, suaranya tidak berubah. "Hao Chen!" Li Xin melepaskan Kair dan melangkah maju dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari sifatnya yang kuat, dia benar-benar meneteskan air mata. Melepaskan pelukannya dengan Lin Xin, Long Hao Chen memeluk Li Xin dengan erat. Emosi yang melonjak membuat Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata saat dia tercekik oleh emosi. Setelah beberapa lama, emosi semua orang kembali ke ketenangan, dan Long Hao Chen menyatakan, "Mari kita bicara setelah kita masuk ke dalam ruangan." Mereka berlima memasuki kamar Long Hao Chen bersama. Setelah menutup kamarnya dengan baik, Long Hao Chen melepas Golden Foundation Armor padanya dengan terburu-buru. Di depan kakak perempuan dan laki-lakinya, bagaimana dia bisa rela tetap terasing di lapisan logam ini? Saat ini dia bisa mengamati Li Xin dan Lin Xin dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan waktu sebelum perpisahan mereka, Li Xin tampak jauh lebih dewasa, tubuhnya bahkan lebih berapi-api dan seksi. Rambut merah mudanya disisir ke belakang kepalanya, dan matanya menunjukkan fokus yang besar. Kultivasinya jelas berkembang pesat. Dibandingkan dengan Li Xin, perubahan Lin Xin bahkan lebih besar. Sebelum perpisahan mereka, Lin Xin biasa mengeluarkan perasaan sembrono. Tetapi pada saat ini, perubahan penampilannya tidak besar tetapi terasa jelas bahwa dia telah menjadi jauh lebih tegas. Dia juga terlihat sangat bermartabat, memberinya tatapan mantap, yang merupakan sesuatu yang tidak terpikirkan untuk menggambarkan masa lalunya. Secara khusus, ekspresi di matanya terfokus dan mantap, kurang dari pengembaraan yang tidak menentu seperti sebelumnya. Tampaknya dia telah menjadi sangat dewasa selama 2 tahun perpisahan ini. Tanpa melihat penampilannya, Long Hao Chen mungkin tidak dapat mengenalinya. Bahkan tanpa bertanya, Long Hao Chen bisa membayangkan bahwa Lin Xin telah mengalami banyak hal selama 2 tahun terakhir. "Lin Xin, 2 tahun ini berat bagimu," Long Hao Chen menyatakan dengan tulus. Kata-kata ini tidak ditembakkan secara membabi buta. Orang yang berkontribusi paling banyak untuk Demon Hun Squad kelas 64 komandan selama 2 tahun ini adalah Lin Xin. Pil yang dia buat memberikan dorongan besar pada energi spiritual eksternal setiap orang, dan dia juga menyediakan banyak pil untuk kelangsungan hidup semua orang. Dan kapten mereka Long Hao Chen tidak melakukan hal seperti itu, hanya tersisa dalam budidaya terpencil selama ini. Mendengar Long Hao Chen berbicara demikian,
ekspresi Lin Xin berubah. Tiba-tiba berdiri, dia berdiri tegak di depannya seperti anak kecil yang salah. Kapten, jangan katakan itu. Apa yang saya lakukan itu wajar. Tapi, Li Xin tiba-tiba melangkah masuk. Biarlah, ini semua masa lalu. Sekarang semua orang telah bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu. Untuk apa Anda ingin mengatakan itu? Lin Xin menoleh untuk melirik Li Xin. Yang mengejutkan Long Hao Chen, Lin Xin yang awalnya tergila-gila pada Li Xin menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Siner, aku harus mengatakannya apapun yang terjadi. Jika saya tidak memberitahu bos tentang masalah ini, saya tidak akan bisa beristirahat seumur hidup ini." Long Hao Chen, yang memahami keseriusan masalah ini, bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi pada akhirnya? Masalah macam apa?" Lin Xin menundukkan kepalanya, "Saya tidak melindungi Siner dengan baik. Selama perang suci ini, lengannya dipotong oleh musuh." "Apa?" Long Hao Chen tiba-tiba berdiri kaget. Sorot matanya segera menjadi parah. Baginya, Li Xin tidak kurang dari seorang kakak perempuan yang memiliki hubungan darah. Kembali ke kota Hao Yue, perawatan cermat Li Xin memberinya dukungan moral yang tidak kalah dengan orang tua. Tidak mungkin keterikatan Long Hao Chen pada Li Xin bisa melemah. Li Xin buru-buru berdiri, "Ini semua adalah masa lalu. Bukankah lengan ini baru saja dihubungkan kembali? Demi saya, Lin Xin telah sangat menderita selama lebih dari setahun. Hao Chen, jangan salahkan dia, ini sama sekali bukan salahnya." Sambil mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan sisi Lin Xin dan memegang lengan kanannya, bersandar padanya, penuh kehangatan. Melihat mereka, Long Hao Chen segera mencapai pemahaman. Lin Xin terlihat bersalah, kedua matanya memerah, sedangkan Lin Xin memiliki tampilan yang hangat dan bahagia. Jelas sekali, perasaan mereka terhadap satu sama lain telah membuat lompatan kualitatif. "Lin Xin, katakan saja padaku apa yang terjadi dengan sangat detil. Saya juga mendengar bahwa Anda sekarang adalah Kapten Regu Penyihir nomor 1 di Kuil Penyihir." Tepat ketika Lin Xin ingin mulai berbicara, Li Xin bergegas menjadi yang pertama, "Biar saya ceritakan semuanya. Jika Anda mendengarkannya, itu pasti akan berakhir sebagai pidato dirinya yang mencoba untuk disalahkan. Dia benar-benar buta dengan cinta. Tidak ada perang tanpa orang yang meninggal dan terluka. Pada saat itu, dia sedang sibuk membuat pil di dalam kuil, sementara saya berpartisipasi dalam pertahanan Tombal Mountain Pass, dan dalam satu pertempuran, lengan saya dipotong oleh musuh. Setelah itu dipasang kembali, tetapi telah kehilangan banyak kelincahannya. Seperti orang gila, Lin Xin kemudian terus bersikeras bahwa dia tidak melindungi saya dengan baik. Dan kemudian dia berubah, dan melanggar sumpah yang dia buat sekali, mulai berlatih menggunakan sihir ofensif, sambil mengembangkan semua jenis pil untuk mencoba merawat lenganku. Sekarang lengan yang patah ini telah pulih sepenuhnya, dan setelah berlatih menggunakan sihir ofensif, sangat meningkatkan kemampuannya, dia bergabung dalam pertempuran, dan naik pangkat dengan cepat karena kekuatannya sendiri dan penampilannya yang luar biasa. Mendapat apresiasi dari petinggi kuil mage. Mendengar seluruh cerita Li Xin, baik Long Hao Chen dan Han Yu sangat terkejut, dan Han Yu bertanya, "Apakah kamu benar-benar mempelajari sihir ofensif?" Kisah Li Xin terdengar sangat sederhana, dan bisa terdengar seperti cerita yang sangat biasa dari sudut pandang orang luar. Tetapi dengan pemahaman Long Hao Chen tentang Lin Xin, dia bisa merasakan bahwa ketika lengan Li Xin telah dipotong, Lin Xin dia sangat terprovokasi. Faktanya, alasan mengapa Lin Xin berjanji untuk tidak pernah belajar sihir ofensif adalah karena kedua orang tuanya meninggal saat meneliti sihir di masa lalu. Bayangan ini mempengaruhinya seperti yang bisa dibayangkan. Tetapi karena luka Li Xin, Lin Xin benar-benar keluar dari bayangan ini. Demi melindungi Li Xin, dia belajar sihir ofensif. Saat ini, Long Hao Chen akhirnya santai. Sehingga penyihir yang tidak bisa diandalkan yang tidak bisa menyerang akhirnya menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi seseorang yang bisa melindungi kakak perempuannya dengan baik. Melangkah maju, Long Hao Chen datang di depan Lin Xin. Melihat mata murni Long Hao Chen, detak jantung Lin Xin segera dipercepat. Siapapun bisa melihat kegugupannya. Li Xin sepertinya ingin terus berbicara, tetapi dihentikan dengan satu isyarat dari Long Hao Chen. Mengangkat kedua tangannya, Long Hao Chen meraih bahu Lin Xin, "Sudah cukup saudara. Hari-hari ini sangat berat bagimu." Lin Xin kosong. Dia sering membayangkan di masa lalu sikap kaptennya setelah mendengar cerita itu. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan menerima tanggapan ini. Air mata mengalir dari matanya. Selama 2 tahun terakhir, dia membayar terlalu banyak. Budidaya sihir paniknya bahkan sangat mengesankan Tan Wan,
yang terkenal sebagai jenius nomor satu di generasi muda. Sambil mempertahankan tingkat kultivasi yang begitu panik, dia meluangkan waktu di luar untuk mengembangkan obat untuk Lee Sin. Waktu istirahat sebenarnya yang dia miliki adalah di bawah 2 jam setiap hari. Hanya dengan memanjakan dirinya sendiri dalam pelatihan, dia bisa meringankan rasa sakit dan rasa bersalah yang dimilikinya. Berkali-kali, dia menghadapi situasi berbahaya dari serangan balik elemental, tapi meski begitu, dia terus memaksakan batasannya. Pada saat ini, kalimat sederhana dari Long Hao Chen membuat Lin Xin merasa bahwa semua yang dia investasikan sepadan. Kaptennya tidak menyalahkan dia untuk itu. Bos tekanan besar yang memenuhi dirinya akhirnya ditinggalkan, dan hati tertutup Lin Xin akhirnya terbuka total. Kehilangan suaranya dalam tangisan pahit, emosinya yang terpendam mengamuk seperti semburan gunung. Han Yu ingin maju untuk menghiburnya, tetapi dihalangi oleh Lee Sin. Dia memahami kondisi mental Lin Xin saat ini dengan paling jelas. Sekarang setelah dia akhirnya terbebas dari masalah emosional ini, membiarkan dia menangis sepuasnya jelas jauh lebih baik daripada menahan sentimen ini kembali di dalam dirinya. Ledakan emosi Lin Xin berlangsung selama lebih dari 1/4 jam sebelum menenangkan diri. Meskipun matanya meradang karena menangis, penampilannya jelas jauh lebih lembut, dan perasaan tertekannya akhirnya mengendur. Dia tidak memiliki tekanan mental yang besar lagi, tetapi kelelahan yang hebat membuatnya langsung tertidur dalam pelukan Lee Sin. Tekanan yang dia timbulkan pada dirinya sendiri akhir-akhir ini terlalu berat. Setelah mengeluarkan semuanya, dia perlu istirahat yang baik untuk membiarkan tubuh dan pikirannya memulihkan keadaan normal mereka. 2 hari kemudian, di benteng Tombal Mountain Pass. Apa yang paling diandalkan kuil mage untuk mempertahankan jalan Gunung Tombal? Tidak diragukan lagi para penyihir mereka. Kuil penyihir memiliki total 10 regu penyihir utama, semuanya terdiri dari 500 orang, yang semuanya mencapai setidaknya langkah kelima dalam budidaya. Yang di bawah langkah kelima hanya berfungsi sebagai pasukan cadangan, dan tidak diizinkan untuk bergabung di medan perang. Ini adalah tindakan perlindungan yang dipilih kuil penyihir demi membela para penyihir dari kultivasi yang lebih rendah. Bagaimanapun juga, membina seorang mage bukanlah hal yang mudah sama sekali, dan mungkin Li Zhengzi yang lain bisa muncul di antara para mage dengan rank rendah saat ini. Selain dari 10 regu penyihir utama, mereka memiliki beberapa regu penyihir yang lebih kuat, yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik. Semua regu mage utama terspesialisasi hanya dalam satu elemen, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari munculnya bentrokan dasar di medan perang. Bukan karena menjadi yang terkuat di tim sehingga Lin Xin berhasil membedakan dirinya sebagai kapten, tetapi karena regu penyihir nomor 1, yang dikenal sebagai Korps Pengapian, hanya terdiri dari penyihir kontrol.